Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bis Dede di mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan untuk tingkat 11. Kemarin kita sudah membahas tentang layanan prima ya untuk materi humas ini. Dan untuk hari ini kita akan berbicara tentang komunikasi yang efektif. Bagaimana sih caranya agar informasi yang bisa kita sampaikan mudah dan cepat dipahami oleh orang yang kita ajak bicara? Itu kuncinya ada pada bagaimana kita bisa mengungkapkan komunikasi tersebut secara efektif. Baik, untuk materi hari ini akan kita bahas tentang pengertiannya, tentu saja pengertian komunikasi efektif, kemudian komponen dalam komunikasi, aspek komunikasi yang efektif, prinsip komunikasi, serta evaluasi yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran ini. Ya, komunikasi adalah atau komunikasi efektif adalah pernyataan yang efektif, pertukaran pesan dari narasumber kepada pendengar atau pemerhati. Artinya, pernyataan tersebut adalah informasi yang efektif atau berguna bagi orang yang kita ajak bicara atau pendengar tersebut. Komponen-komponen dalam komunikasi merupakan keseluruhan unsur yang ada dalam kegiatan komunikasi. Komponen ini harus ada dalam kegiatan komunikasi karena keseluruhan unsur saling memiliki hubungan. Nah, berikut adalah komponen yang ada dalam komunikasi. Pertama, komunikator. Orang yang menyampaikan informasi. Encoding, yaitu peralihan dari suatu ide kepada pesan. Pesan tersebut, itu adalah informasi penting yang harus disampaikan dan didengar oleh komunikan atau pendengar. Media adalah alat yang kita gunakan, sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Decoding, pengalihan dari pesan tersebut kepada pokok inti informasi yang akan disampaikan. Komunikasi di sini maksudnya adalah komunikan adalah orang yang mendengarkan atau yang menerima informasi tersebut. Nah, dalam inti dari komunikasi ada penyampaian informasi tersebut, ada efeknya. Misalnya, dipahami atau tidak informasi tersebut. Kemudian gangguan dalam bidang pengalaman. Di sini harus dipahami komunikan atau orang yang kita ajak bicara cepat atau tidak dalam memahami informasi tersebut, ya kan? Kemudian pertukaran makna, artinya apakah informasi tersebut dari komunikator kepada komunikan bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian konteks. Nah, konteks di sini adalah hasil dari pemahaman, hasil dari informasi tersebut bisa dengan efektif untuk disampaikan dari seorang komunikator kepada komunikan. Oke, berikutnya adalah aspek komunikasi, ya kan, dalam hubungan masyarakat. Artinya agar komunikasi tersebut efektif, apa yang harus dipahami? Pertama, kejelasan. Informasi yang disampaikan, cara penyampaiannya pun harus jelas. Kemudian ketepatan dalam menggunakan bahasa agar informasi tersebut mudah dipahami dan efektif. Kemudian konteks, ya. Informasi yang disampaikan itu seperti apa atau bagaimana. Kemudian alur, ya. Penyampaian informasi itu berjenjang, prosedural gitu, harus jelas, ya. Ada informasi yang bisa disampaikan dengan bentuk piramida terbalik, artinya umum dulu disampaikan baru kepada inti masalah atau inti informasi tersebut. Nah, itu adalah model yang umum dilakukan oleh orang-orang dalam menyampaikan informasi. Kemudian budaya, artinya bahasa yang kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan informasi tersebut apakah sudah sesuai atau tidak, ya. Jadi di sini harus ada keseragaman budaya agar informasi tersebut mudah dipahami. Semakin teliti orang menentukan halayak yang dituju, maka semakin banyak ditemukan cara-cara untuk mendekati dan mempengaruhinya. Ini berhubungan dengan komunikasi efektif, ya. Artinya ketika kita mau berbicara dengan siapa sih, maka kita tahu cara berbicara yang tepat seperti apa.
Berikutnya adalah tentang prinsip komunikasi kehumasan, respek dan empati. Prinsip yang bisa membuat informasi semakin efektif adalah adanya respek atau saling menghormati. Kita sebagai komunikator atau orang yang ingin menyampaikan informasi, ya, caranya menghormati dulu orang yang kita ajak bicara. Dengan begitu kita akan tahu seperti apa nanti informasi yang akan kita sampaikan. Cara penyampaiannya bagaimana. Karena kalau kita sudah merasa lebih tinggi atau lebih pintar dalam menyampaikan informasi, nanti kita mungkin akan terburu-buru, akan mudah menyalahkan, dan ini harus dihindari. Empati, ya kan? Ada rasa perasaan kita yang berusaha untuk berada di posisi pendengar. Misalnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ya berarti kita harus paham bahwa orang yang lebih tua, mungkin misalnya di sini nenek kita ya, kita mungkin akan agak sulit mungkin memahaminya. Artinya kita harus lebih hati-hati lagi dalam berkomunikasi atau menyampaikan informasi. Oke, evaluasinya adalah di sini kalian baca bahwa kalian harus menyampaikan informasi tentang vaksinasi yang akan diadakan di sekolah. Sekarang bagaimana cara kalian menyampaikan